Lalu ini eh, dari ilmu untuk naik kepada ain, untuk naik kepada hak, ini secara teorinya. Ini secara teori. Karena kadang-kadang orang itu tanpa teori, kalau ini benar-benar gitu langsung langsung nyampe saja gitu. Asalkan dia benar-benar menyampaikannya atau mengamalkannya karena Allah SWT. Ini teorinya aja gitu. Teori yang kadang orang perlu teori gitu. Perlu teori. Kadang enggak pakai langsung yang disebut jadab itu. Fanzur. Nah, setelah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama, innallaha azizun hakim. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu adalah dari hamba Allah itu adalah ulama. Tufanzur, maka perhatikanlah dirimu rahimakallah. Kaifa qaranal haqqu ilma bil khasyati litalazumil maqamaini. Ini nih, ini yang dimaksud ilmu itu. Jadi yang dimaksud ilmu adalah eh, jika perhatikan ayat Al-Quran ini, dalam Al-Quran ini disebutkan ada ilmu, ada khosyah, ada takut gitu. Ada ilmu, ada takut. Jadi orang yang berilmu dan lalu ilmu ini membuat dia takut kepada Allah, artinya dia secara pribadi soleh, tidak, kalau bahasa tasawufnya mas, tidak suka ghibah, tidak makan makanan yang haram, tidak ngedumel, dia bersabar. Kalau bahasa soleh sosial itu dia tidak korupsi, dia menjabat sebagai di pemerintahan misalnya adil dan mempermudah urusan-urusan kaum muslim. Berarti dia ada ilmu sekaligus ada khasyah, ada takut kepada Allah SWT. Ini yang disebut ilmu, dan hanya ilmu inilah yang akan menaikkan seseorang dari ilmu menuju ain, menuju melihat dan menuju hak. Itu ilmu ini gitu. Walaupun orang nggak paham teorinya, tapi dia benar-benar mengalami ini, oh berarti dia bagus dia ya. Ilmunya berarti. Faman zada ilman billahi zada khasyatan lahu. Barang siapa yang bertambah ilmunya kepada Allah, maka takutnya kepada Allah juga bertambah. Ada dari jalur agama, misalnya dia belajar fikih benar-benar, lalu belajar tasawuf benar-benar, lalu sebelum itu belajar tauhidnya benar-benar, dia jadi takut tuh kepada Allah. Nah, berarti dia ilmunya berarti bertambah. Sebaliknya, jika belajar ilmu agama, dia belajar ilmu tauhid, lalu belajar ilmu, tapi ilmunya dia malah semakin sombong. Wah, orang lain sesat. Wah, dia berarti bukan berilmu dia. Ini kalau di sini nih, itu ilmunya. Jadi ilmu adalah yang dia harus sejalan dengan takut kepada Allah. Artinya takut kepada Allah itu di dalam hatinya ada tawadu, tidak ada kesombongan, tidak melihat aib orang lain, itu berarti dia berilmu gitu. Maka ilmu dalam definisi ini ilmu dalam arti yang sangat luas. Ilmu apapun. Kayak ilmu umum tadi, ilmu nuklir, karena nuklir itu bukan bom sebenarnya. Orang-orang sudah tahu sebenarnya begini. Fisika, biologi, matematika macam-macam. Wa fi sahihi qaulu sayyidil wujud alaihi salatu wassalam. Ini dalil hadisnya. Tadi Al-Qur'annya. Fa wallahi inni la'alamuhum billahi wa asyadduhum lahu khasyatan. Demi Allah, aku ini sabda Nabi Muhammad SAW. Aku adalah manusia pertama, manusia yang paling berilmu tentang Allah, dan manusia yang paling takut kepada Allah. Jadi semakin orang berilmu, semakin takut kepada Allah. Begitu maksudnya. Tapi yang dimaksud takut ini bukan takut langsung dia karena takut jadi introvert misalnya. Lalu dia menyembunyikan diri seakan-akan seperti takut kepada harimau. Atau dia karena saking takutnya dia jadi ngancam-ngancam orang. Bukan begitu tuh. Jadi takut di sini adalah takut dalam arti jalal. Artinya dia mengetahui bahwa Allah itu bersifat agung. Lalu dia karena Allah bersifat jalal, agung, maka dia harus mempunyai sifat jamal. Jamal itu berarti dia tawadu, tidak sombong, tidak iri, tidak dengki. Begitu tuh jadinya. Jadi dia suka bersedekah jadinya.
dia melihat kebaikan-kebaikan orang lain. Kalau dia melihat aib, dia tutupi. Dia tidak suka menyombongkan diri. Dia jadi begitu-begitu ilmunya. Baru dia berarti masuk pada ilmu yang nanti naik tingkat kepada dari ilmul yakin menjadi ainul yakin. Gitu tuh. Gampang. Wa madharu bidayatil khasyati, ini nih. Ini permulaan takut itu apa? Itu maksudnya. Apa yang dimaksud tadi? Orang yang berilmu harus takut. Nah, apa permulaan takut ini? Wa madharu bidayatil khasyati an-nadhru lil ghairi bi'aini ta'zimih. Begini. Penampakan awal takut itu adalah melihat orang lain dengan mata mengagungkan. Li syuhudi sarayanil haqqi fihi, karena melihat aliran al-haq di dalam orang itu. Jadi orang yang disebut takut pertama itu, orang yang disebut takut adalah orang yang melihat orang lain dengan kacamata mengagungkan. Jadi dia melihat orang lain itu adalah orang-orang yang agung tanpa terkecuali. Orang Muslim agung, orang petani agung, orang Wahabi agung, pokoknya agung semuanya. Orang non-Muslim agung semuanya. Karena dia tidak melihat sebagai makhluk dia, tetapi dia melihat li syuhudi sarayanil haqqi. Karena di sana ada cahaya Allah di setiap makhluk itu, begitu. Ini gampangnya ya, biar nanti bukan cahaya Allah bertempat, bukan. Ini bedanya, bahasanya beda lagi. Intinya dia melihat orang lain itu agung. Wastihqarun nafsih, dan melihat dirinya sendiri itu sebagai orang yang hina. Ini adalah moto dalam thariqah karya. Istahkir nafsak azim ghairak, anggap dirimu itu orang yang hina dan orang lain itu agung. Yang dimaksud dengan orang lain itu adalah benda mati, termasuk juga tumbuhan, termasuk hewan, dan semua makhluk itu lebih agung dari dirinya sendiri. Kalau ini sudah masuk ke dalam hatinya, berarti dia sudah orang takut. Artinya kalau sudah masuk takut, berarti dia sudah mencapai tahap ilmu itu. Gitu, gampang ini. Ma'al muwafaqatid da'imatil amri syar'i. Oh, ini yang penting nih. Dengan selalu menyesuaikan diri dengan perintah syariat. Jadi takut itu harus disetir, harus diarahkan oleh syariat. Ini kalau orang yang kemarin ngomong akhir-akhirnya nanti meninggalkan syariat, oh berarti tidak sesuai. Jadi di karya itu ilmunya saja harus dengan syariat, gitu. Kalau dia sudah melanggar syariat, berarti dia sudah tidak berilmu, begitu. Tidak bermakrifat, tidak bertorikot. Pokoknya kalau dia sudah syariatnya tidak ditinggalkan, berarti dia sudah nggak mempunyai ilmu apapun. Itu maksudnya di sini nih. Apalagi karya langsung ditolak. Wal hudurid daimih ala bisatil haibah. Kalau ini agak berat. Selalu hadir di atas permadani haibah, selalu melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya sifatul arifin. Itu adalah sebenarnya sifat orang arifin. Al-arifin al-kummal, bukan arif ecek-ecek, tapi al-arifin al-kummal, orang arif, orang yang kumal. Artinya orang arif itu dia adalah orang yang sudah mencapai tahap ma'rifatul zat. Itu orang arif tuh. Kalau cuman orang ngomong dia masih di sifat, dia masih di asma, oh berarti dia arif juga bisa. Tapi kalau yang al-kumal, yang pada tahap ini, maksudnya yang tinggi gitu, ini tanpa menafikan arifin yang lain, sama. Jadi yang paling tinggi itu dia masuk pada zat yang kemarin, al-fana'u fi zat gitu. Cuman ini kalau ada perbedaan pendapat misalnya, ya itu urusan mereka. Kalau di sini nih nyampe nih. Li'annaha buraqul ma'rifatih, karena itu adalah buraq ma'rifat. Artinya buraq saking cepatnya. Orang kalau sudah melihat orang lain itu mulia dan dirinya hina, itu cepat untuk sampai pada maqam ma'rifat ini. Baina maqamit taswiril khayali, karena dia sudah surah yang kemarin sudah dijelaskan ini, bahwa alam semesta ini adalah surah. Al-khayali hanya khayalan saja, ini bayangan doang. Maka langsung terhapus tuh. Wat tajallil irfani, dan yang dia lihat adalah tajalli irfani atau tajalli ma'rifat.
Nah, itu adalah awal dari ilmu gitu. Awal dari takut yang merupakan gandengan dari ilmu, gampangnya.